Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Azizi dengan NIM L1A1200068. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Anonaceae, Myristicaceae, Lauraceae dan Fabaceae. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas itunya tentang famili Anonaceae. Famili Anonaceae biasanya berbentuk pohon dengan daun berseling satu bidang. Jumlah komponen bunganya kelipatan 3 dengan sepal 1 dan petalnya 2 seri. Kemudian buahnya majemuk multiple dan anggotanya biasanya lebih dari 80 marga dan tersebar di daerah tropika. Baiklah, contoh pertama dari jenis famili ini yaitunya Annona squamosa dengan di Indonesia sendiri disebut dengan pohon serikaya. Umumnya berbentuk perdu sampai pohon, berumah satu, berkelamin banci. Kemudian batangnya bercabangannya simpodial dengan batang coklat muda. Daunnya tunggal berseling. Kelopaknya daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung seperti katup kecil. Kemudian mahkota daun segitiga yang keluar berdaging tebal dengan warna putih kekuningan. Kemudian benang sarinya jumlahnya banyak dengan warna putih. Putiknya banyak, setiap putik tersusun dari satu daun buah. Kemudian warnanya ungu tua, kelopak putik duduk retak menjadi satu dan mudah rontok. Kemudian buahnya majemuk agregat berbentuk bulat membengkok di ujung. Kemudian bijinya, dalam satu biji agregat banyak hitam mengkilat. Selanjutnya manfaat dari jenis ini yaitunya buah dan kulit batang serikaya berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, diare, luka berdarah, gangguan pencernaan, serta efektif melawan berbagai jenis mematikan kutu kepala dan serangga. Kemudian contoh kedua dari jenis ini yaitunya sirsa dengan nama latin Annona muriata. Sirsa merupakan tanaman yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tanaman ini ditanam secara komersial untuk diambil daging buahnya. Kemudian tumbuhan ini dapat tumbuh di sembarang tempat dan paling banyak ditanam di daerah yang cukup berair. Kemudian daunnya mempunyai daun sirsa yang berbentuk bulat telur, tebal dan permukaan pada bagian atas yang halus berwarna hijau tua. Akarnya berupa akar tunggang dengan batang mempunyai batang berkayu dan dapat hidup bertahun. Dan bunganya bunga tunggal. Kemudian buahnya berbentuk majemuk dengan bertekstur empuk dan daging buahnya berwarna putih, berbiji banyak dan mempunyai duri yang pendek, mempunyai cita rasa yang manis. Bijinya dalam satu buah berjumlah banyak yang berwarna hitam mengkilat. Tumbuhan ini berbentuk pohon dan berwarna coklat tua. Sedangkan manfaat dari pohon sirsa ini yaitunya daun sirsa untuk mengobati batuk, rematik, luka dan kanker. Kemudian buah sirsa untuk mengobati sakit kuning, disentri dan kencing batuk. Kemudian contoh ketiga dari jenis ini yaitunya buah nona atau pohon nona dengan nama latin Annona reticulata. Rasanya manis, teksturnya lembut, bentuknya buahnya mirip seperti serikaya, tetapi lebih halus, tidak berduri dan lekuk-lekuknya tidak terlalu tajam. Buah nona ini merupakan pohon atau perdu. Semua bagiannya jika diremas berbau kuat dan daunnya memanjang sampai berbentuk lanset, tepinya rata. Selanjutnya daun mahkotanya yang terluar berdaging sangat tebal. Dari dalam berwarna putih kekuningan dengan pangkal berongga. Dasar bunga meninggi, benang sarinya banyak yang berwarna putih. Bakal buahnya juga banyak. Kepala butik boleh dikatakan duduk. Buahnya majemuk, lebih kurang bentuknya seperti bola dan bijinya berwarna coklat kehitaman.
Kemudian manfaat dan khasiat dari jenis ini sendiri yaitunya bijinya sebagai obat kutu kepala atau obat luar, daunnya sebagai obat sariawan maupun obat cacing, buahnya yang muda sebagai obat disentri, mencret dan obat cacing juga. Kemudian buah nona berpotensi dimanfaatkan untuk obat kanker dan gagal ginjal. Baiklah, famili kedua yang akan saya jelaskan yaitunya Myristicaceae. Myristicaceae merupakan pohon dengan getah merah dan daunnya tunggal berseling, kadang beraroma. Bunganya berukuran kecil, anseksual, tunggal atau majemuk. Kemudian buahnya buah batu atau drup, merekah bila sudah tua. Bijinya diselubungi oleh arilus berwarna merah. Arilus ini sendiri merupakan bagal biji yang berkembang. Famili ini anggotanya ada 15 marga dan 3 marga yang banyak dijumpai di Indonesia. Ketiga marga ini dapat dibedakan berdasarkan karakternya, yaitunya marga Myristica yaitu dengan arilus seperti jala. Kemudian marga Cnema yaitunya arilusnya bagian atas menjala dan bagian bawah penuh. Kemudian yang ketiga yaitunya marga Horsfieldia, yaitunya arilusnya menutup seluruh biji. Baiklah, contoh pertama dari jenis ini yaitunya Myristica fragrans atau di Indonesia sendiri disebut dengan pohon pala. Mempunyai morfologi dengan akar dari tanaman ini adalah dangkal sehingga menyebabkan akar-akar dari tanaman ini muncul di permukaan tanah. Kemudian batangnya dari tanaman ini menyebar dan memiliki warna hitam keabuan. Pada kulit batang dari tanaman ini terdapat getah berwarna kemerahan. Sedangkan daunnya tanaman pala memiliki berbentuk elips dan langsing serta memiliki warna hijau yang mengkilap namun gelap. Kemudian bunganya betina memiliki kelopak dan mahkota meskipun tidak berkembang sempurna. Kemudian warnanya yaitunya warna kuning. Kemudian buahnya pada tanaman pala ini berbentuk lonjong. Buahnya berwarna kuning dan buah ini rasanya asam. Sedangkan bijinya berbentuk bulat atau lonjong. Biji tanaman ini berwarna coklat dan mengkilap di bagian luarnya. Manfaat dari tanaman ini sendiri yaitu dapat membantu manusia untuk mengurangi bahkan menyembuhkan susah tidur, masuk angin, rematik, melancarkan pencernaan, peningkatan selera makan, meringankan nyeri haid, bahkan mengatasi rasa mual yang dirasakan oleh seseorang. Kemudian contoh kedua dari jenis ini yaitunya mendarahan dengan nama latin Cnema laurina. Ciri khas dari tanaman ini sendiri yaitunya daunnya berbentuk bulat telur, daunnya tunggal, bagian bawah daun dan pertulangan daun berbulu. Bagian pertulangan daun berwarna kemerahan, rantingnya berwarna hitam, batangnya kasar, daunnya panjang dan berasal dari Indonesia. Kegunaan dari tanaman ini sendiri yaitunya sebagai tanaman obat-obatan. Selanjutnya, contoh ketiga dari jenis ini yaitunya Horsfielda dengan nama latin Horsfielda iriagedi. Ciri khas dari tanaman ini sendiri yaitunya arilus menyelubungi seluruh biji, berwarna merah muda dan daunnya berbulu coklat. Kegunaan dari jenis ini sendiri yaitunya sebagai bahan bangunan. Kemudian famili yang ketiga yang akan kita bahas yaitunya famili Lauraceae. Famili ini berbentuk pohon berdaun tunggal dan berseling. Bunganya beraturan, anseksual atau biseksual. Kepala sari memiliki 4 katup atau jendela. Buahnya buah batu atau drup dan bagian-bagian pohon kadang beraroma. Famili ini sendiri anggotanya ada 30 marga dan sebagian
besar di daerah tropika. Selanjutnya contoh jenis dari famili ini yang pertama yaitunya kayu ulin atau kayu besi dengan nama latin Eusebia-Cylon zuageri. Ciri khas dari tanaman ini sendiri yaitunya kayunya berwarna hitam, daunnya besar dan kaku. Kayu kuat dan awet, ujung daun runcing dan pangkal daun mengulat. Tepi daunnya rata. Ranting berwarna coklat kemerahan. Jika di permukaan air akan tenggelam, mengandung senyawa eusedron dan berasal dari Pulau Kalimantan dan Provinsi Sumatera Selatan. Kegunaan dari jenis ini sendiri yaitunya sebagai bahan konstruksi dan pembuatan perahu. Selanjutnya contoh kedua dari jenis ini yaitunya alpukat dengan nama latin Persea americana. Morfologi dari tanaman ini sendiri yaitunya akarnya memiliki sistem perakaran tunggang dan perakaran ini menyebar luas di permukaan tanah. Batangnya memiliki batang berbentuk bulat memanjang berwarna kecoklatan. Daunnya dari tanaman ini sendiri tentunya daunnya tunggal dan simetris. Biasanya daun ini terletak pada bagian ujung ranting dan ini berbentuk bulat telur atau oval yang memiliki tebal hampir seperti kertas. Bunganya termasuk bunga majemuk yang mempunyai bentuk hampir menyerupai bintang dan memiliki kelamin ganda. Kemudian buahnya hampir sama dengan buah buni, memiliki bentuk bulat oval berwarna kehijauan atau kekuningan. Bijinya berbentuk bulat oval atau telur berwarna keputihan. Manfaat dari alpukat ini bagi manusia, bijinya banyak diambil untuk bahan kosmetik. Sedangkan bagi tumbuhan alpukat sendiri, bijinya berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak diri. Selanjutnya contoh ketiga dari jenis ini yaitunya kayu manis dengan nama latin Cinnamomum burmani. Kayu manis merupakan pohon cemara yang tumbuh di ketinggian hingga 7 meter dengan kulit aromatik dan halus. Daunnya hijau mengkilat, oval. Bunganya berwarna kuning, kecil, akan mekar di awal musim panas dan menghasilkan buah beri gelap. Kayu manis merupakan tanaman asli Asia Tenggara dan Indonesia. Hal ini biasanya ditemukan di Sumatera Barat dan Provinsi Jambi Barat dengan wilayah Kerinci yang terutama dikenal sebagai pusat produksi berkualitas tinggi. Tanaman ini penting untuk diambil minyaknya. Kayu manis tumbuh di daerah yang basah, iklim tropis dan merupakan spesies yang diperkenalkan di bagian dunia subtropis terutama di Hawaii. Manfaat dari tanaman ini sendiri yaitunya mengobati batuk, radang sendi dan sakit tenggorokan. Kemudian juga bisa sebagai obat diare dan nyeri saat haid bisa diperkecil. Dan terakhir dapat mengatasi masalah pencernaan. Kemudian selanjutnya famili terakhir yang akan kita bahas yaitunya famili Fabaceae atau termasuk dalam suku polong-polongan. Famili ini pohonnya berdaun majemuk kecuali Marga inocarpus. Daunnya berseling, berdaun penumpu, bunganya kecil atau besar, biseksual dan majemuk. Buah polong atau legum, merekah atau tidak merekah. Anggotanya sangat banyak, sekitar 550 marga yang tersebar luas di muka bumi ini. Famili ini memiliki 3 anak suku atau subfamilia yang dapat dibedakan berdasarkan karakter bunganya. Yaitu yang pertama Mimosoidae, yaitunya karakteristik bunganya beraturan. Yang kedua Caesalpinioideae, yaitunya karakteristik bunganya tidak beraturan. Korola teratas ada di dalam
lingkaran. Dan yang ketiga Lotoidae, yaitunya karakteristik bunganya tidak beraturan, corolla teratas ada di luar lingkaran. Kemudian contoh dari jenis famili ini yaitunya yang pertama angsana dengan nama latin Pterocarpus indicus. Ciri khas dari tanaman ini yaitunya tepi daun bergelombang, ujung daun meruncing, dan pangkal daun membulat, daunnya tipis. Buahnya bersayap, bergetah merah, tahan terhadap suhu yang kering. Model arsitektur pohonnya tergambar pada tunasnya. Kegunaan dari pohon ini sendiri yaitunya tanaman peneduh, dapat diperbanyak dengan stik, penghasil kayu yang keras untuk bahan bangunan. Kemudian yang kedua yaitunya merbau dengan nama latin Insignia bijuga. Ciri khas dari tanaman ini sendiri yaitunya habitusnya berupa pohon, daunnya majemuk dengan 2 anak daun, kecuali daun di ujung yang hanya memiliki sepasang anak daun. Kulit batang mengelupas seperti agatis dan daunnya majemuk dan tumbuh di hutan pantai. Kegunaan dari tumbuhan ini sendiri yaitunya penghasil kayu keras untuk konstruksi bangunan. Kemudian contoh ketiga dari jenis ini yaitunya sindur dengan nama latin Sindura spp. Ciri khas dari sindur sendiri yaitunya tumbuhan legum, tepi daunnya rata, daun selalu berpasangan, buahnya pipih berduri, mengeluarkan getah putih dan kulit batang hitam. Habitusnya pohon besar, termasuk pohon lapisan A dengan ketinggian bisa sampai 30 meter dan dapat ditemukan di Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia. Kegunaan dari tumbuhan ini sendiri yaitunya sebagai tanaman hias. Sekian video dari saya. Apabila banyak yang salah saya sampaikan di video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.